Ini saya minimize dulu. Oke. Sekarang saya pengen tanya dulu. Saya nggak pakai TikTok ya. Saya nggak pakai TikTok. Saya nggak pakai IG. Jadi kalau TikTok sama IG saya kalah. Berapa? Saya makainya Facebook sama Twitter. Berapa orang yang pakai Twitter di sini? Oh ada. Oke. Boleh tahu followernya ada berapa? Nggak ada follower serius. Oh, tidak ada follower, yang bener aja loh. Aduh, emang kacau. Gimana mau jual diri kalau punya follower mah? Pusing kepala. Oke, ya udah. Facebook masih ada yang pakai nggak di sini? Ada. Followernya berapa? Hah? 139. Udah. Berapa orang yang punya channel YouTube? Punya. Hah? Berapa followernya channel YouTube-nya? Seberapa? 500. Sana belakang berapa? Hah? 3.000. Sana jaringan followernya berapa tadi? Ada YouTube? Nggak punya? Oke. Paling gede berapa tadi? 3.000. Oke, keren. Oke. Nih sekarang ini kita belajar teknik jual diri ya. Teknik jual diri. Tadi anak-anak bisnis digital udah bilang bahwa diajarin cara bikin poster, cara bikin konten segala macam. Oke. Apa bedanya? Sekarang saya pengen nanya dulu ya. Apa bedanya teknik marketing yang zaman dulu sama yang pakai digital? So, anak digital sebutin bedanya apa? Teknik marketing yang jadul sama yang sekarang. Punten. Mai apa Afifah? Kasih mikrofon. Apa bedanya teknik marketing zaman dulu sama sekarang? Kalau teknik marketing zaman sekarang tuh bisa kayak pakai AI gitu. Oke, itu buat bikinnya ya. Ya, jadi buat bikin apa? Bikin gambar, video segala pakai AI. Buat apa lagi AI? Hah? Kurang pakai ini itu nggak kedengeran. Pada nggak berani ngomong. Tuh sebelah kiri mau jawab, yang di sebelah kiri mau jawab. Ini yang sudah dapat 50.000 sehari, mantap. Kalau menurut aku itu dari perbedaan marketing zaman dulu sama zaman sekarang itu simpelnya kalau sekarang itu teknologi udah makin berkembang dan jadi lebih mudah. Kalau misalnya zaman dulu itu kalau kita promosi itu harus door to door, kayak kita nawarin secara langsung ke pelanggan, jadi berinteraksi langsung secara langsung ke pelanggan. Kalau sekarang kan kita udah ada online shop, jadi kita nggak perlu harus ketemu sama pelanggannya, dan itu perbedaan yang paling kerasanya di situ ya. Oke. Sekarang saya kasih lihat yang jadul misalnya. Ini jadul zaman dulu. Orang marketing pakai poster marketing. Oke, bisa pakai poster, pakai apa? Jadi bentuknya kayak gini ya. Bisa juga ini sebenarnya sekarang dipakai juga. Tadi kan anak-anak di kafe, anak-anak bisnis digital pada bikin poster segala macam. Poster masih dipakai. Tapi bedanya kalau dulu posternya pakai kain di sablon. Kalau sekarang posternya bentuknya file. Oke. Udah gitu zaman dulu jangan poster perutnya. Yang dipasang di jalan namanya apa sih? Oh, spanduk marketing adalah salah pencet.
Oh, harusnya spanduk aja kali ya, jangan pakai marketing lah, spanduk. Oke. Di jalan. Oke, baliho. Bentuknya kayak gini ya. Oke. Coba perhatiin pelan-pelan, dipikir pelan-pelan. Kalau spanduk yang di jalan, yang lihat siapa aja? Semua orang. Orang yang lihat bakal suka nggak dengan spanduknya? Belum tentu suka ya. Itu bedanya tuh. Jadi yang paling kerasa, jadi barangnya sama nih. Zaman dulu sama sekarang masih sama barangnya. Satu pakai spanduk, satu pakai poster, satu pakai video. Kalau di bioskop pakai video juga kan. Tapi semua orang dipaksa buat lihat. Waktu dulu gitu tekniknya. Semua orang dipaksa buat lihat. Yang sekarang juga kita bikin poster, bikin video segala macam. Kita seringkali mikir maksa orang buat lihat. Hati-hati ini buat orang-orang yang anak-anak bisnis digital ya. Seringkali kita mikir, oke, kita bikin tampilannya bagus, moga-moga orang mau melihat. Sekarang perhatiin, kita masuk ke Tokopedia, toko-toko online lah, Tokopedia, segala macam. Oke, bisa masuk Shopee juga bisa. Shopee tulisnya aku masih. Shopee, guys ya. Awas kalau nggak mau diklik. Oke, ini Topet. Ada iklannya nggak? Ini ada iklan ya. Ini ada iklan nih. Ini ada iklan juga nih ya. Ada iklan ya. Oke. Tapi ini masih Topet, saya belum login. Shopee udah login soalnya. Yang login aja yang kerasa bisa. Nih. Tolong, nih lihat ini iklannya ya. Ini iklannya. Oke. Pertanyaannya, ini iklannya Shopee ya. Shopee lagi. Topet. Iklannya Topet. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Kunaon beda? Kasih mikrofonnya. Sok maju, kenapa beda? Tuh belakang, Mei. Nih depan juga mau jawab nih. Kenapa beda? Beda itu karena produk yang dijual juga beda, jadi target pasarnya juga beda. Gimana taunya? Ini kan saya login pakai akunnya saya ya, akunnya Ono. Kenapa dia tahu? Kenapa pas saya masuk dikasih iklan yang seperti ini? Kenapa nggak dikasih baju? Kenapa nggak dikasih parfum? Kenapa nggak dikasih fashion? Kenaon sih? Karena mungkin Bapak sering ada atau enggak dari ya so, Mei, yang depan tadi Mei, depan sini, ngacem juga. Tapi udah kebayang ya, mungkin saya sering nyari barang tadi. So, yang depan rumah, kenapa bisa beda iklannya tiap orang? Ini nih, depan sini. untuk kenapa iklan kayak gitu karena algoritmanya. Jadi kemungkinan akan didorongin sering Nyari apa? Sering search Tentang makhluk-makhluk ini. makhluk ini dan maka algoritma Tokopedia tahu dari source itu maka menampilkan produk yang sering dicari. Jadi ini tulis kata yang dipakai algoritma. Jadi kalau saya sering search ini atau saya sering beli ini dicatat sama algoritmanya Tokopedia, terus dia jadi tahu si orang sukanya apa, gitu ya? Iya. Ya. Benar sih. Tahu nggak itu algoritma itu apa? Kayak orang awam bilangnya algoritma ya. Tapi yang benar yang dimaksud algoritma di sini tuh apa, tahu nggak sih? Yang dimaksud algoritma itu
nggak bisa Hah? jelasin. Nggak bisa jelasin ya? Jadi kemarin diajarin AI enggak? Ya. Jadi yang dibilangin algoritma selama ini itu adalah AI, gitu ya. Jadi cara kerja artificial intelligence, cara kerjanya adalah dia mata-mata dulu, dia merhatiin, dia ngeliatin kita kerjanya apa, sudah sukanya apa, dia bikin klasifikasi. Oh, orang ini teh suka harddisk, orang ini teh suka elektronik, orang ini suka apa. Kalau misalnya ini cewek, ini perempuan ini sukanya fashion, bajunya model kayak gini, diklasifikasi sama algoritma. Setelah algoritmanya tahu kalau ada orang masak iklan di Topet, misalnya iklan harddisk, dia tahu korbannya siapa aja. Jadi dikasih ke orang yang suka harddisk. Perhatiin, ini beda banget sama teknik marketing zaman dulu. Kebayang? Kalau zaman dulu kan kita masang aja di jalan, masang aja baliho, semua orang dipaksa baca, padahal saya nggak suka sama yang dipasang. Itu bedanya antara bisnis digital, teknik marketing digital sama yang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dia akan ngasih informasi dan dia tahu yang dikasih teh bakal ngebaca informasi yang dikasih. Dia tahu bahwa saya sukanya harddisk, dia tahu saya sukanya elektronik, dikasih yang tentang elektronik aja. Saya nggak akan dikasih fashion, saya nggak akan dikasih parfum, saya nggak akan dikasih baju. Gitu, itu bedanya. Akibatnya apa? Tahu nggak akibatnya apa? Ada yang bisa cerita nggak? Akibat seperti ini apa? Tahu nggak? Kebayang? So, ini berarti terima ya saya ulangnya. Kalau teknik marketing zaman dulu, kita bikin aja, anak-anak di kafe bikin poster, bikin video, bikin apa, terus maksain orang buat lihat dengan harapan orang ini bakal suka. Dia pakai doa, semoga orangnya suka. Zaman dulu kayak gitu ya, perhatiin aja. Jadi kita pasang poster lah, pasang spanduk lah, pasang apa, terus pakai doa, semoga dibaca, semoga suka. Kalau yang zaman sekarang beda banget. Dia udah tahu sini suka apa, sini suka apa, sini suka apa. Jadi kalau kita punya bikin poster tentang harddisk, dikasih yang suka harddisk. Kalau kita bikin poster tentang parfum, dikasih yang suka parfum aja. Yang harddisk nggak usah dikasih, cuma dikasih juga. Nggak akan dibaca, gitu kan? Jadi segala sesuatu yang kita bikin dikasih ke yang benar-benar suka aja. Tahu akibatnya apa? Udah kayak gini akibatnya. So, belakang ini sudah. Kalau untuk akibat dari teknik digital marketing atau teknik marketing di zaman sekarang, akibatnya adalah suatu produk yang memang kita tawarin ke target atau tujuan yang memang suka dengan produk itu, maka persentase produk tersebut dibeli juga naik dengan teknik yang lama. Ya, jadi kalau pakai teknik lama, kita udah ngeluarin duit banyak, tapi yang beli misalnya kita taruh duitnya misalnya 1 juta, tapi kita dapat untung cuma 50.000. Soalnya sebagian besar nggak suka sama barang itu. Nah, kalau dengan teknik yang baru, ini si Topet dan teman-temannya kayak Topet, Google, Facebook segala macam, ada yang masang iklan. Kita taruh duit iklan nih di Topet, iklannya pakai duit, itu memang gratis, pakai duit nih, pakai duit, bayar kan? Kita bayar. Udah gitu, orangnya pasti beli kan, probabilitas jual belinya tinggi lah. Jadi kita taruh 1 juta, tahunnya kita dapat untungnya 3 juta, yang tadi 50.000. Nah itu bedanya, terasa dari situ. Akibat dari itu tahu nggak akibatnya? Ini saya bikin pertanyaan sederhana aja. Kalau kita punya produk, kita punya duit nih, mending taruh duitnya di Topet buat iklan, Topet, Shopee, apa segala macam, atau saya taruh di televisi, Evo TV, di Topet, atau saya taruh di radio, Topet, atau taruh di koran, Topet.
digital. Akibatnya televisi nggak dapat iklan kan? Radio nggak dapat iklan, orang nggak dapat iklan, TV radio orang nggak dapat iklan. Bisa juga tuh TV radio orang mati itu kita radio. Tapi udah mau mati sih sebenarnya. Tapi jadi ketawa gitu, ada orang di dalamnya. Kalau nggak dapat duit orang bisa nggak mau. Tapi kejadian benernya ini buat teman-teman yang bisnis digital, ini bukan hanya bisnis digital ya, semua orang harus tahu ini bahwa sebetulnya sekarang tekniknya kita mainnya di online. Oke. Apalagi bedanya ini cara naruh ya. Jadi udah jelas media yang lama yang namanya televisi, radio, koran itu udah jadi tidak menarik. Karena kalau kita taruh iklan, kita taruh di 1 juta, belum tentu kita dapat untung yang lebih dari duit yang kita taruh. Kalau di online kita taruh duit, kemungkinan untungnya gede banget. Karena online punya database. Sini suka apa, sini suka apa, sini suka apa. Sekarang ini tadi ngomongnya kan produk ya. Kalau kita sebagai manusia kayak jual diri, gimana caranya? Nah itu. Orang bisnis digital tuh ini yang beli jual diri sendiri nih. Halo. Ya so. Menurut saya, gimana caranya kita menjual diri di Kalau tadi barang ya, salah diri, beda ini. caranya adalah kita mengambilkan skill-skill apa aja yang kita punya. Contoh, kita punya skill editing, entah itu dengan Canva, entah itu dengan Adobe, entah itu dengan Photoshop atau dan yang lain. Kita tampilin semua skill yang kita punya di portofolio. Biar orang lihat kalau kita tuh bisa ini. Terus juga selain skill kita juga tampilin apa aja hasil yang udah kita bikin dari Karya kita. Ya, karya kita apa aja dari skill-skill yang kita punya itu. Ini benar ya. Ini buat anak TK aja juga dengerin nih. Dia udah pekerjaannya apa? Jadi ini pola pikirnya masih gaya-gaya yang pola lama sih sebetulnya. Tapi udah benar. Jadi kita harus ngasih tahu kita jagonya apa, skillnya apa. Kita udah pernah bikin apa aja, kita kasih tahu orang. Nampilinnya bentuknya seperti apa? Nah, tadi kan bisa tulisan, bisa suara, bisa gambar, bisa video. Yang caranya kita ngasih tahu pakai yang mana? Semuanya ya. Oke. Jadi kita ngasih tahu bahwa kita jago apa semuanya. Ini masih coba perhatiin dari tadi ya. Ini semua masih cara komunikasinya satu arah loh. Dari kita ke orang banyak. Satu arah ya. Internet komunikasinya satu arah ya arah. Dua arah loh, hati-hati. Internet itu bukan satu arah. Beda sama televisi. Beda sama radio, beda sama koran. Televisi, radio, koran itu satu arah. Dari televisi ke penonton, radio dari radio ke pendengar, koran dari koran ke pembaca. Internet dua arah dia komunikasinya. Kita bisa ngomong ke YouTube. Udah tahu caranya cara ngomong ke YouTube pakai apa? Bisa. Ini saya kasih contoh. Bisa. Kita bikin cerita tentang aliran kita, udah gitu taruh di YouTube. Gitu kan? Ya. Dan tadi kita harus kasih tahu kita punya karya apa. Misalnya kita bikin pamer tentang karya kita punya. Oke, upload di YouTube, boleh nggak? Boleh. Gimana caranya kita bisa komunikasi dua arah sama orang yang nonton? Like boleh. Ada lagi like? Komen boleh. Jadi ada alat-alat yang bisa dipakai komunikasi dua arah, gitu ya. Jadi kita bisa bikin konten, upload di YouTube, bisa juga live, upload di YouTube. Misalnya live-nya cara edit. Ini kalau orang di kafe, cara pakai Adobe seperti apa? Boleh dong, kita bikin live di YouTube, cara pakai Adobe. Buat anak SMA lah, bukan buat mahasiswa. Karena masih SMA ya. SMA, caranya gimana?
diterangin. Kalau ada orang komen, perlu nggak dijawab? Perlu atau harus? Beneran? Seru tuh. Oke, ada bayang ya. Tadi yang punya IG atau ini yang kebanyakan punya IG atau TikTok? Campur kayaknya IG sama TikTok dua-duanya banyak ya. Di IG sama TikTok kita bisa ngobrol nggak sama yang nonton? Kalau IG nggak bisa? Bisa. Oke. Berantem dulu. Ini ngobrol sama yang nonton ya. Pertanyaannya, udah pernah ngobrol sama yang nonton belum sih? Nah itu. Udah pernah ngobrol sama yang nonton ya? Oke. Kira-kira kalau ngobrol sama yang nonton jahat atau baik? Baik. Bisa dua-duanya, bisa baik, bisa jahat. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau jahat jadi masalah ya, dan gimana? Nah, ini sekarang ngomongin jahat dulu lah biar berasa. Udah pernah apa sih ngomong sama yang jahat? Kalau yang jahat biasanya ngomongnya tentang apa? So, cari makin tidak. So, paham. Oh, udah pernah pengalaman gitu. Ngomong so, pernah dibully nggak? Gitu pertanyaan sebenarnya pernah dibully nggak? Jadi ini pengalaman aku sebelum PKL. Jadi kan aku PKL itu jadi host live. Nah aku sebelum PKL itu di training dulu tuh. Aku emang kan gak biasa buat live, buat ngomong depan kamera gitu ya. Jadi pas aku live itu pertama kali, aku ngomongnya masih aku kayak AE dan aku juga belum tahu produk yang aku presentasiin itu apa. Jadinya terus ada komen gitu, ngomongnya benerin dulu, gak jelas gitu. Itu aku langsung tahu. Ya kan? di situ aku langsung kayak nggak bisa deh ini. Aku langsung dapet mungkin aku kayak kayaknya aku nggak bisa deh malah gitu. Terus kata pemimpin aku enggak, coba lagi aja. Tapi hasil 2 kali aku kayak gitu kayaknya nggak bisa. Tapi sama pemimpin aku udah ayo nggak apa-apa, emang awalnya begitu, yang lain juga kayak begitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang aku akhirnya jadi host. Iya, diangkat jadi backup host gitu. Jadi berapa kali? 2 kali? Iya, aku trainingnya 2 hari. Jadi hari 2 hari atau 2 hari? Oh, 2 hari. 2 hari itu trainingnya 2 hari sebelum aku PKL. Tapi itu hari pertama yang jadi masih gagal. Masih gagal. Kedua masih gagal. Hari keduanya itu aku udah mulai terbiasa dan udah nggak ada itu lagi, nggak ada yang aman lagi gitu. Oh, oke. Hari ketiganya udah aman ya? Hari pas aku PKL itu udah nggak ada. Ada lagi yang lain yang kayak gini nggak? Yang ngerasain yang kayak gini? Nggak ada. Oke. Sekarang pertanyaannya lebih spesifik. Kalau ada follower yang membuli, ada yang penonton yang membuli, terus cara kita jawab seperti apa? Apakah dibully balik atau kita banting mikrofon atau kita hancur ke kamera? Blokir, cocok, hancur berat. Jadi kalau ada yang membuli, kita harus ngapain? Blokir, ini udah punya jawaban. Ya, yang masih yang tadi head comment itu, kan yang nonton kan live kan pasti banyak ya. Dan itu tuh mungkin ada penonton yang ngeliat gitu, jadi nyemangatin gitu loh. Jadi pas ada head comment kayak gitu, terus ada lagi yang komen semangat kak gitu. Jadi itu tuh yang ngebikin kita nambah semangat gitu. Oh ternyata ya orang nggak cuma head doang, ternyata juga ada yang nyemangatin. Yang ngomongin jelek ya baik. Nggak apa-apain aku karena aku kan live gitu, jadi harus profesional. Jadi aku tetap aja ngelanjutin yang fokus aku buat menjualin produk tersebut. Jadi aku nggak nge-publish head comment yang gitu. Jadi yang head comment Iya, jadi nggak aku blokir, nggak aku ngapain, tapi aku diemin aja. Aku tetap melanjutin. nanti lama-lama dia juga. Iya, lama-lama juga pasti dia itu sendiri kok. Kalau kita akhirnya bagus, yang haters kita tadi ingat juga ya. Oke.
terus dia bekerja sama kayak sama brand skincare Cina ini. Dan dia juga punya karyawan buat nge-live-in produknya dia. Jadi affiliate gitu kan? Jadi affiliate sama punya karyawan juga. Aku kurang tahu sih, tapi kalau misalkan aku pernah pengalaman di live di brandnya itu satu kali live itu bisa nyampe 4 juta, 7 juta, paling banyak 13 juta. Itu si dianya? Iya. Bukan kitanya? Bukan. Itu satu kali live? Iya. Bisa sampai 2 digit juta satu kali live. Bayangin kalau namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Iya. Hah? Sekar. Sekar. Yes. Bayangkan kalau orang kayak Sekarnya ada 10, kan nggak cuma satu kan biasanya ya? Ada berapa orang ya? Itu ada berapa orang? Misalnya dia punya 3. 3, bisa 3 orang aja. Satu orangnya ngasilin belasan juta. Kalau ada 3 berarti 30 jutaan. Dikali 30 berapa? 900 ya. Jadi ini cerita beneran. Saya waktu itu ke Sumedang. Ini ke Sumedang ya. Sumedang sama Pamukannya jauh nggak sih? Jadi Sumedang sama Pamukannya jauh. Saya ke Sumedang nih. Terus ketemu sama pengusaha yang seperti itu, usaha kecil menengah, ada 300-an orang. Terus mereka ngomong ke saya, "Pak, saya penghasilan sebulan 1 M." Jadi memang gede, asli. Jadi yang namanya bisnis digital yang seperti dikerjakan sama Sekar itu dunia kencang. Cuma harus interaksi ya. Sekarang ngobrolnya juga sama penonton juga kan. Kalau penonton ngomong apa kita juga bereaksi ya. Jadi lihat apa gitu. Nah ini harus belajar. Ini tadi kalau sekarang produk yang saya pengen ajarin pelan-pelan adalah gimana kita jual diri kita sendiri supaya bisa kayak Sekar. Jadi kalau kita udah bisa jual diri kita sendiri juga nanti bisa jual produk juga sih, sama aja. Ilmu ini bukan cuma buat anak bisnis digital, buat semua juga, TKD juga, RPA juga, sama ilmunya kayak gini. Gimana kita buat jual diri sendiri. Cuma belajar paling enaknya ke anak-anak bisnis digital, karena mereka udah punya jam terbang buat jual produk. Sekarang kita ganti produknya, produk sama manusia. Manusianya siapa? Kita sendiri. Gak banyak ya? Ini cerita dikit lah. Saya followernya gak banyak sih di YouTube. Kita lihat aja nih follower saya di YouTube. Ini bisa masuk ke YouTube. Nama channelnya Ono Center. Oke. Oke, sekarang udah naik lagi. Lalu saya dapat pertanyaan dari Mas. Followernya 207.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau daftar pekerjaan saya. Yang ngasih komen banyak. Apa saja? Pertanyaannya, Ono sempat jawab kagak? Ya. Nggak sempat jawab. Apakah kita harus kuliah? Ini Ono lagi mau belajar sama Pak Yusuf gimana caranya ngejawab pakai AI. Tanpa Karena Ono udah nggak sempat jawab nih, kalau pakai manusia nggak karena kekejar. saya dari orang Terus Samarinda dan kemungkinan saya ada Twitter Twitter TX sekarang teh ya, x.com. Bapak tidak ada. Wah, ini Oke, bebannya mana berat. Twitter teh? Ini dia Twitter ya. Dan Oke. saya mengalami dan saya mendalami ilmu di bidang Ini Twitter saya. tapi tidak tahu harus bagaimana untuk membiayai Kumaha sendiri carana? berobat untuk ibu saya Iya, yang bener. sakit, Kang. Saya memikirkan untuk masuk pekerjaan cyber security kini. Oke. Jangan khawatir kalau Anda Follower berapa? akan dapat 350.000. tes cyber security yang benar. Jadi walaupun Anda kuliah, kemungkinan juga Anda nggak akan dapat tes tadi. Ada haters nggak di sini? Jadi sayang dong duit aja kuliah kalau buat kayak gituan doang. Kuliah tujuannya adalah ijazah, dapat gelar, titik. Apakah itu gelarnya menandakan Anda pintar? Nggak tahu. Saya banyak lihat
mahasiswa yang sudah dapat gelar tapi disuruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa, ya, karena nggak diajarin sama dosennya. Jadi di kuliah itu kayak di sekolah lah, kita bisa apa yang diajarin sama gurunya. Kalau kita nggak belajar sendiri ya kita ya sesuai yang diajar guru aja. Kalau gurunya dosennya nggak pinter ya outputnya juga nggak akan pinter juga sih. Jadi Anda beruntung Anda bisa belajar sendiri. Yang jadi masalah adalah bagaimana teknik menjual diri. Oke. Pekerjaan seperti apa syaratnya? Apakah harus kuliah? Jelas jawabannya nggak harus kuliah. Saya kasih tahu dulu ya. Ini ada perusahaan security. Ini perusahaan teman-teman sih. Security ini yang bikin apa sih? Yang bikin aplikasi seperti apa? Kita juga bikin beberapa mesin yang dipakai di Mabes segala macam. Ada yang bikin yang jago render. Satu lagi ada Gesang. Dua-duanya drop out kuliah. Dropotnya kenapa? Bukan karena bodoh, bukan. Asli bukan karena bodoh. Mereka orang-orang jagoan, itu anak-anak itu jago. Cuma drop out karena dosennya kagak ngerti tugas akhirnya apaan lu mau tugas akhir kagak ngerti dosen. Gak usah sebut kampusnya. Jadi pas ngajuin tugas akhir, ini makhluk-makhluk ini lebih pintar daripada dosennya kagak ngerti, akhirnya nggak bisa tugas akhir sama dosen. Akhirnya nggak bisa lulus. Jadi nggak bisa lulus bukannya karena blow on, bukan karena dosennya nggak nyampe. Jadi itu masalah besar dengan kuliah tuh gitu ya. Dan saya sebut namanya ya tadi Gesang, ada Rendra, dan ini orang-orang yang jadi ijazahnya SMA doang sih, jujur. Ijazah kalau lihat ijazah SMA, karena S1-nya nggak berhasil. 4.200 video ya. Nggak ngerti. Biasanya kadang-kadang kesel ngeliat kampus ya, namanya dosen kadang-kadang kamu belajar juga sih, jadi susah gitu ya, beres ya. Nah terus syaratnya apa? Kalau Anda bisa dapat sertifikat profesional dan ini nggak ada urusannya sama kuliah ya, pokoknya lu ujian lulus ya dapat sertifikat profesional. Ini contohnya adalah CSR. Ini akan nolong. Cek kayak gini nolong. Kalau Anda pengennya isi konsil, ini akan nolong untuk. Soalnya orang butuh ini sih, tetap butuh yang namanya pengakuan. Anda benar jago apa? Seringkali kita berpikir pengakuan datangnya dari ijazah kampus. Cuman kalau kita di dunia profesional, pengakuannya bukan dari ijazah kampus, dari yang kayak gini-gini. Jadi ya, ini ada graduate sertifikat. Ini kalau ini ada sertifikat. Oke, dan bisa individual, tapi ini mahal. Bisa kasih tahu jujur dulu ya, mahal ya. Ini mahal, asli mahal. Ini nggak murah ini. Request. Ini nggak murah, tapi ada yang sertifikat seperti ini. Jadi ada ethical hacking kayak gitu, sertifikat untuk ethical hacking. Oke, jadi ada sertifikat seperti ini, beres ya. Kalau yang ini yang pentest. Kalau cyber security agak beda sama pentest. Cyber security biasanya ujungnya ke arah ISO 20021. Ini ada CISA. Ada CISA, ada CISSP, Certified Information System Auditor. Ini ada, dan ini mahal. Asli nggak murah loh. Asli ini nggak murah, mahal. Tapi ini kan nolong banget. Kalau Anda punya seperti ini, buat dapat kerjaannya lebih gampang sih sebenarnya. Tapi tidak merupakan syarat utama. Oke, beres ya. Nah, sekarang jadi ada CISA, ada satu lagi CISSP, coba CISSP. Nih, Certified Information Security Professional, ini sama. Semuanya nggak ada yang murah ini semuanya. Jadi
Jadi ada CSS, ada sisa, ada apalah segala macam, ada C segala macam. Saya masuk ke Twitter ya. Sekarang Aplikasi dia di Twitter. kalau kita benar-benar nggak punya duit, Oke. taktiknya seperti Ini di apa? Twitter nih. Supaya kita bisa dapat kerjaan itu. Saya masuk ke notifikasi. Adalah orang mengakui Notifikasi. bahwa kita jago di bidang itu. Oke. Intinya itu. Ini kalau dibaca pelan-pelan bisa pada melihat Twitter saya sih. Orang mengakui kita jagoan. x.com/onoweb. Kalau kita nggak jagoan, silakan nggak dilihat. akan dapat kerjaan. Selesai masalah, titik habis. Nggak bisa ini. Jadi Nggak usah langganan Twitter juga bisa dibaca sih. Kita diakui sebagai Jadi jagoan. masuk ke Boleh hancur-hancuran. x.com/ONNOWPurbo tanpa titik tanpa spasi nempel Itu semua. mah sama cari sama Nanti cari kelihatan perkara, nih. itu mah masuk penjara urusannya. Oke. Jadi bukan itu tekniknya sih Ini sebenarnya. kalau dilihat pelan-pelan, Teknik yang dipakai Nih, buat ngasih tahu bahwa kita saya gedein ya. adalah ada Iya. beberapa cara, tapi intinya Ini adalah kalau dilihat kita isinya, jadi guru sih sebenarnya. Kita ini jadi isinya ada memberitahukan tanya, orang jawab, banyak komentar, dikomentarin, cara komentar, ngamanin, dikomentarin. bagaimana kenapa Jadi, bisa jebol komunikasi ini jadi guru biasanya akan diomongin sama dia. Oh, yang bagus kayak gini ya buat mengamankan. Oh, kalau codingnya seperti ini jadi gampang dijebolin. Jadi yang itu yang lebih penting. Guru itu yang penting. Dan dia akan bisa banyak orang dari mulut ke mulut. Biasanya bisa lewat komen di postingan, bisa lewat retweet kalau di Twitter segala macam. Dari situ kita bisa. Jadi sarannya posting. Cuman hari ini sebagian besar orang malas baca. Jujur, sekarang ini orang jadi malas baca, jadi postingannya kadang-kadang mungkin akan lebih postingannya mungkin akan bermanfaat kalau berbentuk video sih. Jadi Anda punya dua pilihan posting, satu tulisan, satu video. Video pakai apa? Itu postingan biasa pakai apa? Bisa di blog apa segala macam. Oke, sekarang kita bisa lihat postingan tentang cyber security ya, ke apa? Cyber. Oke. Wah ini mah kalau serius. Nih misalnya. Wah ini udah postingan ini ya, udah skill banget. Udah mulai posting-postingan kayak gini. Nah, harus masuk kayak gini-ginian sih. Bisa bikin sendiri lah, pakai blogspot lah, segala macam. Jadi mulai kayak gini, bikin posting-posting. Susah banget, ini banyaknya. Ini kalau ini ada yang di Facebook nih, bikin tulisannya di Facebook. Kalau saran saya sih ya boleh awal-awal nggak apa-apa lah di Facebook. Ini dia posting, oke, terus dia taruh di YouTube juga. Jadi dia posting terus taruh di YouTube. Sah-sah aja sih semua. Oke. Cuman Anda harus konsisten ya. Postingannya harus tentang pentest terus atau cyber security terus. Jangan pentest udah gitu nanti tentang dangdut, nanti tentang jalan-jalan kemana. Jadi postingannya harus konsisten. Karena itu yang akan kekonsistenan itu yang akan dinilai sesuatu. Jadi Anda bisa pakai Facebook saya bisa global pakai banget sih apa sebetulnya. posting dan kalau bisa Nggak lebay, bukan lebay. LinkedIn. Ini Facebook. Ini, dan posting di LinkedIn. Oke. Nih, Facebooknya Facebook/onowebpurbo. di sini. Oke. Kalau turun ke bawah, Karena ini isinya akan kebanyakan poster. Profesional Anda dari situ. Poster apa ini? Tulisan. Ini ada webinar, ini ada webinar, ini ada webinar. Jadi ada webinar. Dicampur posternya. Tapi saya perhatiin banyak yang komen gini di YouTube. Komen. Coba saya masuk ke channel saya. Masih ketemu nggak komen? Coba kita cari ke komen ya. Mudah-mudahan ketemu. Soalnya banyak banget yang komen pusing. Jadi Kalau ada orang nanya, jawab. Orang nanya, jawab. Orang nanya, jawab. ini kayak gini banyak. Kalau belajar Eko masuk lewat mana Pak? Gitu. Jadi banyak. Teknik bikin videonya, teknik bikin spanduknya, 9 jam yang lalu dari Wilson Wenda. Banyak channel yang bacot ngakunya ngajarin teknik hacking tapi palsu semua.
Tapi kali ini saya benar-benar ketemu channel yang jujur. Jadi ini penting, jujur itu penting. Jadi waktu kita posting, nggak usah mengada-ada, nggak usah maksud tahu kita bisa menjebolin dengan teknik seperti ini segala macam yang padahal nggak bisa. Ngomong apa adanya aja. Dan kalau susah ya susah lah ya. Tapi kita ngajarin orang bahwa teknik dan saya juga bisa, saya juga bisa top. Dan ini dikeluarin aja di postingan tadi. Jadi bentuknya tulisan, bisa masuk ke YouTube juga. Ini situsnya bisa LinkedIn, yang rekomen adalah LinkedIn sebenarnya. Kalau mau masukin Facebook juga silahkan. Kalau saya tulis aja di semuanya. LinkedIn tulis, Facebook tulis, YouTube tulis. Semua tulis, pelan-pelan dibangun. Jangan khawatir, Anda biasanya akan butuh waktu sekitar 2-3 tahun sampai pengakuan itu mulai datang. Jadi 1 tahun 2 tahun pertama mungkin nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau kita konsisten posting terus, nah itu mulai tahun kedua itu mulai ini bagus deh, jago banyak bidang itu. Jadi lebih ke arah, jadi ini teknik marketing sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah bagaimana kita memasarkan diri sendiri. Tekniknya buat pasaran sebenarnya apa? Ngajarin orang sih. Waktu ngajarin orang, langsung orang lihat, oh sini jago bidang itu. Dari kata-kata seperti itu nanti mulai kalau ada kerjaan langsung mulai ngubungin, Mas, ini ada kita butuh gini-gini, bisa bantu enggak? Gitu. Cuman kita harus tahan apa sekitar 1 tahun 2 tahun buat posting segala macam. Jangan berharap kita jagoan suka nge-hack segala macam. Yang jadi masalah kan bagaimana terus kita ngelamar kerja. Susah. Kalau Anda bisa dapat syukur. Cuman probabilitas gue dapetnya kecil banget. Kalau kita jago terus kita bisa terus ngelamar kerja gitu susah. Ini tulisan ya. Jadi, bentuknya udah buku. Dia dicoba. Tapi bukan diary ini. Nanti teknik nulisnya nggak beda jauh sih sebetulnya. Ngelamar kerja ini tulisan saya segala macam. Ini kelihatan tuh s.id. Tapi harus ada s.id. Harus ini ada kelihatan latar belakang informasi bahwa kita tuh jago bidang apa. Saya ambil dulu ya, taruh di sini lah biar rada enak lihatnya. Jadi inti sederhananya adalah bagaimana menjual diri, bagaimana ngasih tahu pada orang lain bahwa saya gedein. Kalau kita cuma suka, ini digedein dulu ya biar kelihatannya lebih enak. Kerjaan akan susah. Karena orang butuh legitimasi bahwa Anda jago di bidang apa. Legitimasinya bisa lewat sertifikat atau lewat, kalau sertifikat mahal banget, nggak rekomen. Nah, saya pengen ngasih lihat yang ini nih. Jadi posting di di foto boleh. Terus kalau ada orang tanya, jawab. Jangan pernah sebisa mungkin dicatat. Jawab. Kalau saya bisa pengalaman, saya kesulitan waktu buat menjawab. Tapi sebisa mungkin saya tetap jawab. Tapi waktunya lama banget sih. Jadi rada susah-susah. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat Mas Lang Syaban ini. Ini saya nulis sendiri. Banyaknya nulis sendiri sih. Oke. Ini boleh diambil. Nah, saya kasih lihat bukunya ya. Pelan-pelan. Ini saya enter nih. Oke. Ini bukunya. Kita masuk yang rada error dikit ya, yang rada ngaco boleh? Boleh ya? Oke. Ini terutama buat anak TKJ, ini sebenarnya yang suka tuh anak TKJ di sini teh. Ini pelan-pelan di sini ada tulisan cyber security, cyber war. Bagaimana teknik buat ngamanin internet sama perang di internet ada di folder ini. Cuma di bawah sini, ini ada buku-buku tentang kebanyakan buku AI, artificial intelligence ada di sini. Ini kayak ini buku pegangan implementasi artificial intelligence bisa dibaca di situ. Satu bukunya, ini saya klik aja ya, satu buku. Ini totalnya ada, ini kelihatan halamannya di bawah 261 halaman. Ini free, bisa dibaca. Ini 261 halaman ya. Ini 260 halaman lah. Oke. Pertanyaannya, buku seperti ini nulisnya berapa lama? Sebulan, 3 bulan, seminggu. Yang ini nulisnya kira-kira 3 hari. 3 hari.
Jadi hari ini saya akan pelan-pelan ngajarin pakai AI buat teknik jual diri, pakai tulisan, pakai gambar, pakai nanti ke video segala macam lebih gampang. Tapi minimal tulisan gambarnya dibantu AI. Oke, akan seperti itu pelan-pelan ya. Ini kalau udah tulis buku kayak gini, yang serem bukan cuma kita aja. Ini buku ini kebetulan ini bukunya kan tentang, ini saya kasih dulu ya. Nih, saya katasin. Saya bacain judulnya lah. Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data untuk Koperasi dan UMKM. Yang minta siapa waktu ini? Yang minta Menteri UMKM-nya minta. Dia mintanya sebetulnya slide. Saya bikinin buku 300 halaman. Itu menterinya kayak satu kementerian habis malam. Ini buku ya. Ini buat AI. Silahkan dibaca. Nanti dalam buku ini bukunya nggak terlalu ke arah teknik marketing. Arahnya lebih gimana pakai AI buat jadi dukun, memprediksi program apa yang cocok, program pemerintah apa yang cocok buat rakyat Indonesia. Kira-kira gitu arahnya ke arah situ bukunya. Terus ya, silahkan dibaca, isinya AI banget sih sebetulnya. Sekarang saya masuk ke anak-anak TKJ ini. Ini bukunya adalah teknik buat masuk neraka. Ini saya ke bawah dulu ya. Di sini ada buku belajar hacking sama nyerang. Tapi ini semua boleh belajar, jangan deh. Ilmu ini bukan monopoli anak TKJ aja. Semua bisnis digital di kafe juga silahkan belajar ini. Tapi kalau mau jujur, yang jago tidak kayak gini ya. Jadi kemarin saya iseng dulu lah, iseng nanya. Kira-kira hacker yang baik ya? Bukan hacker yang jahat. Hacker yang baik, yang umurnya udah 18 tahun. 17 kan? Hacker yang baik yang umurnya di bawah 18 tahun di Indonesia di mana? Yang paling banyak hacker baiknya yang umur di bawah 18 tahun. Bisa tebak? Di mana? Halo? Ada di mana? Apakah ada di Palu Panjang? Ada sih. Ada pertanyaannya yang banyak ada di mana? Palembang salah. Surabaya salah. Bandung salah. Madiun salah. Hah? Salah Kikrowan. Pekalongan salah. Jawa Barat salah. Bogor salah. Ada salah semua. Jakarta parah salah. Jadi ini saya kasih lihat ya. Seru loh ini ternyata. Ini teh. Jadi kita kalau mau jual diri, ini teknik jual diri yang TKJ sebetulnya. Kalau kita mau jual diri, kita harus tahu medannya seperti apa. Jadi lapangannya seperti apa. Yang jago siapa? Kenapa dia bisa jago? Kan kita akan melawan dia kan. Jadi kalau kita mau jual diri, kita harus tahu lawan kita siapa, lokasinya di mana, kenapa dia jagoannya apa aja. Gitu ya. Nah, buat tahu seperti itu, kalau ini kebetulan dunia hacker ya, saya akan masuk ke sini. Ini paper jurnal, judulnya Identifying Large Young Hacker Concentration in Indonesia. Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena paper ini publiknya di Korea. Ini bukan dari Indonesia. Yang nulis orang Indonesia, yang nulis lebih ngomong di depan nih.
bikin pertandingan hacking. Gampang kan? Langsung semua udah daftar dong. Karena kita bikin pertandingan hacking untuk 18 tahun ke bawah, dapat tuh. Kebanyakan SMA atau SMK? SMK kebanyakan. Oke, SMA kalah sama SMK ya. Kalau udah kayak gini SMA kalah juga sama SMK jauh lebih jauh. Oke, terus ini sebelum pertandingan ini kita bikin workshop 3 bulan. Jadi peserta ikutan workshop ini 3 bulan. Setelah workshop 3 bulan langsung perang semuanya. Oke, yang menang kira-kira kalau nggak usah kira-kira dulu. Yang kalau dari sini dari ruangan ini kan ada BKP, ada bisnis digital, ada PKJ, ada RPL, ada apa lagi? Ada apa nih ya? Ini anak SMA, yang mana anak SMA yang tadi sebagai besar SMA, yang mana juga anak SMA. Ini ada 4 jurusan nih, bisnis digital, PKJ, RPL, namanya tinggi. Ya itulah. Dari 4 jurusan yang total jurusannya ada. Oke, berapa dari tadi? Tadi dulu. Tadi dulu lah. Oke, ngomong dulu ya. Ngomong dulu. Yang menang anak RPL. Padahal hacking. Hacking kan jaringan sebetulnya. PKJ kalah sama RPL. Tapi RPL-nya yang menang ini kebetulan anak SMK Negeri 6 Semarang. Dia programming AI. Jago. Pertanyaannya, berapa lama ini anak RPL belajar hacking? 3 tahun salah, 11 salah, 12 salah. 3 hari satu dengan ini saya kasih tahu ya. Dia belajarnya 6 bulan. Tapi dia harus ngerti programming dulu. Jadi programming jagoan, dia program dasarnya kuat, dia jagoan AI. Terus waktu ada pertandingan ini kan ada 3 bulan kita kasih training. Dia ikut 3 bulan lagi, terus saya terima. Gitu. Tapi juara 2, 3, 4 ke bawahnya AI semua. Jadi ada oke jagoan, tapi kalau kita lihat yang banyak jagoannya AI sebelumnya. Beres ya. Sekarang saya kasih lihat nih dari profesional ini. Oke, dari profesional ini ada di mana makhluk-makhluk itu? Ini bisa dibaca lah kalau bisa nih lokasinya di situ. Kebanyakan hacker yang jago di Jawa. Jawa Barat kalah sama Jawa Tengah sama Jawa Timur. Hacker paling jagonya Malang, Jawa Timur. Bukan Parung Panjang, minta maaf, Parung Panjang ada di kota. Yang jago Malang, Jawa Timur ya. Surabaya. Malang itu sekitar 2 jam ya dari Surabaya. Sekitar 1 jam 2 jam dari Surabaya naik mobil. Jadi yang jago di Malang. Ya. Sekarang pertanyaannya di sekolah kelasnya berbentuk dalam kelas bentuknya meja kursi atau ubin aja. Itu kesalahan fatalnya. Makanya meja kursi. Jadi di Malang, terutama SMK Telkom Malang, kelasnya dia punya 4 kelas yang nggak ada meja kursi. Bentuknya cuma bukan ubin apa namanya? Bukan semen, bukan marmer,
berbentuk karpet, ada 14 yang karpet yang lain beda kursi. Tapi ada 14 yang dibikin buat ngambil anak-anak itu buat perang. Bentuknya karpet, celana di situ banyak, anak-anak bawa boleran, anak-anak nggak pulang, diam di kelas, ngoprek, ngobrol, berantem di kelas. Tapi jadi orang semua. Tapi jadi. Harus gitu kan? Jadi kalau pakai meja kursi kayak gini teh susah. Yang untuk anak PKP mungkin butuh ya. Tapi anak RPL, anak PKJ mendingan karpet. Kalau si PKJ selain karpet ini juga perlu rak-rak, software segala macam kali ya. Kayak dunia karpet. Di malam kayak gitu. Tapi itu di malam bukan cuma satu sekolah. Tadi kan SMA Telkom swasta itu, bukan negeri ya. SMA Telkom itu swasta. Dan ini baru ketahuan banyak banget orang yang jagonya dari SMA Telkom Malang. Salah satunya adalah wakil rektor di kampus Institut Teknologi Nagara Selatan ITS. Wakil rektornya dari SMA Telkom Malang. SMA dia bukan SMA, tapi dia S3 di Malaysia. Jadi SMK tidak bukan artinya kalau SMK nggak bisa S3, dan banyak SMK juga jago-jago. Ini yang wakil rektor ITS dia SMK Telkom Malang, S1-nya dari Palu, S1 di mana ya? UGM. Lupa, ya udah, pokoknya Palu S1, S2, dan S3-nya di Malaysia. Oke. Jadi bisa ya. Kalau di Malang ada 3 SMK, SMK Telkom Malang, SMK Negeri 6, sampai SMK Negeri 9 Malang. Semuanya dari itu udah main gila karpet. Terus anak-anak nggak pulang, tidur di sekolah, ngoprek di sekolah, berangkat di sekolah. Dia bukan mereka bukan urusan hacking doang. Ada urusan yang hacking, ada yang bikin robot lah, ada yang bikin apa segala macam. Jadi macam-macam mainannya. Masing-masing ruangan beda. Dari tempat itu beda-beda topik. Ada yang urusannya cyber security hacking, ada yang urusannya buat robot, ada yang buat apa gitu. Kalau ini kan ada 4 jurusan ya, ada bisnis digital, apa segala macam. Mungkin kalau mau agak gila, 4 ini bisa dibikin karpet. Udah gitu, ada yang satu karpetnya ya, yang anak-anak jagonya tidurnya di karpet deh. Nanti jago. Dari beres ya, banyak ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Soal ini. Tes. Yang dari tadi yang aku pikiran tuh hacking sendiri itu tuh dia butuh device khusus. Kayak misal ada alat khusus, ya ada alat khusus. Dan itu tuh apakah di semua laptop? Ya misal low-end, mid atau second. Oke. Gak ada device khusus, bisa pakai laptop biasa aja, pakai laptop saya juga bisa. Semua softwarenya open, terbuka, bisa kita download gratis. Kalau saya ini di kelas ya, ini biasa kayak gini dikit ya. Hacking sama urusan teknik di sana dekat sih sebetulnya. Ini softwarenya bisa diambil di sini ntar. Ini free. Bisa salah satu yang paling favorit dipakai sama anak-anak hacker adalah Kali Linux. Perhatiin dia Linux ya. Ini bisa download gratis. Gitu. Sorry, Pak Ucup, kalau PNS honor berapa? Tahu nggak berapa PNS honor? Sekali PNS? Hah? 2 jutaan. Jadi sekali PNS 2 digit sih jutaan. Jadi kerjaannya mereka bangsa sekitar 2 mingguan, dapatnya juta 2 digit. Mainnya software ini hacker. Jadi mereka bukan pegawai bulanan rata-rata, mereka pegawainya rata-rata kontrak. Tolong dong dicek website saya ada yang jebol nggak? Dikasih waktu 2 minggu, honornya juta 2 digit. Gitu.
main duit juta 2 digit 3 digit sekarang. Kalau yang jago mainnya sama luar negeri. Luar negeri kalau berhasil namanya bak kantor ya. Bak kantor. Nah bak kantor tuh rata-rata dapat duitnya sekitar 3 sampai 500 dolar satu bak. Jadi hitung aja. Kemarin ada anak SMA dapatnya sekitar 10 atau 20 bak. Hitung aja kali kalau dolar berapa? Udah puluhan ribu dolar kan? Udah hidupnya pasti. Itu anak SMA aja berarti. Ada lagi beres? Banyak. Udah, ini ada mainan juga nih. Tuh, itu cewek juga mainannya juga kan? Udah, coba dulu. Oh enggak buat atau? Aku mau nanya, aku ada 2 pertanyaan sih. Ya boleh. Ini mengenai server. Apakah VPS dengan home server itu sama? Secara teknik sama, secara mirip banget, secara lokasi beda. Kalau home server ada di rumah, kalau VPS adanya di internet. Tapi barangnya itu lagi sih sebetulnya. Mau dikasih lihat cara bikinnya nggak? Boleh ya? Hah? Pakai virtual box paling gampang. Nah, aku kan juga sempat Ya. punya PC di rumah. Oke. Itu niatnya mau dijual jadi VPS juga. Oh, Nah, aku tuh mau nanya kira-kira gimana sih caranya biar server ini bisa diakses oleh publik? oh, oke. Ini buat yang pengen bikin VPS atau home server bisa pakai virtual box. Ini kita ngomong yang sederhana ya, yang gampang aja pakai virtual box kayak gini. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya file, pakai new aja lah. New, kita bisa bikin ntar di sini. Tapi ini mungkin agak susah. Nah, udah gitu, ini ada contohnya yang udah jadi. Ini ada server kosong. Kita bisa jalanin barang ini. Nah, ini ngomong, ini banyak teknis banget sih sebetulnya. Saya teranginnya global aja dulu ya, soalnya kalau teknik banget takutnya pada pingsan. Tapi kira-kira global gini. Ini komputer ini bisa dilihat dari luar nggak? Jadi ceritanya gini, saya sambungannya kalau lihat ini komputer ada kabelan masuk ke modem punya Telkomsel. Oke, ini semua pakai jaringan private. Private artinya dari luar nggak ada yang bisa masuk. Gitu. Gimana caranya ini supaya bisa diakses dari luar? Caranya ini bisa dikerjain, cuman nanti orang luar akan ngambil bandwidthnya kita. Nah, bandwidth kita kalau pelan, orang luarnya akan marah-marah. Seperlu lewat amat sih, karena bandwidthnya kita kecil. Jadi kalau dia bisa dari akses dari luar bisa. Caranya pakai ini nih. Biasanya kalau yang gampang ya, pakai ini, ngrok. Gitu ya. Pakai ngrok ini. Pakai ngrok. Ini ngomong aja dulu kalau saya kasih yang teknik nanti pada bisa. Kalau yang anak-anak teknik mungkin anak-anak jaringan masih gampang ya. Jadi ngrok adalah server kita akan connect ke ngrok. Kalau udah connect, dia download server kita. Jadi server yang connect ke sana, nanti si ngrok akan ngasih domain. Misalnya, namanya siapa? Dari. Misalnya dikasih nama domain, dikasih nama dari.ngrok.com. Oke. Jadi kalau ada orang dari luar akses ke dari.ngrok.com, nanti langsung masuk ke server kita. Cuman kita bayar ngrok. Seperti yang publik gitu. Nah, itu publik kita bayar ngrok. Itu tekniknya. Tapi kalau kita nggak bayar, kita nggak bisa pakai nama dari.nrol.com. Yang akan kasih namanya
beli domain dari Pandi .id, nanti bilang deri.id sama dengan deri.endor.com. Nanti kalau orang masuk ke deri.id langsung masuk ke deri.endor.com, udah gitu masuk ke server kita yang ada di sini. Bayangin tekniknya. Cuma saya nggak rekomendasi segitu. Kalau buat kita pribadi nggak apa-apa. Kalau mau buat baby soal-soal. Kalau saya mendingan ini, itu ada wakil hati. Nah, kita bantuin perusahaan-perusahaan yang ada di Parung Panjang yang pengen punya web di luar. Mau ini, saya mau jadi konsultan kamu deh. Tolong saya bayarin, nanti saya setupin buat kalian. Minta duitnya, misalnya berarti 500.000 atau 1 juta sekali instalasi. Punya server lokal di ini sendiri di perusahaan tadi. Gitu. Kalau saya bisa kayak gitu. Jadi kita ini udah solusi. Kita bantuin semua perusahaan. Misalnya di rumahnya ada berapa perusahaan? Banyak ya. 200 mungkin ada ya. Berarti 200-an. 200 kali 1 juta, rumahnya kan 200 juta. Beli motor, beli duit 1 persen. Bayangnya. Sip. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Tolong diperhatikan dari tadi. Saya arahinnya supaya kita lihat kondisi pasarnya. Oke, kalau kita seperti itu ya, nanti dari situ nanti pelan-pelan kita bisa bikin strategi supaya kita bisa sama dengan lawan tadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman? Ini yang berdepan nanya, di belakang. Oke, jadi di sini saya mau di sini. ya, soal hacking itu sendiri, karena saya itu sebenarnya tertarik sama hacking, cuma emang belum sempat nyemplung ke situ, belum searching segala macam. Kira-kira sistem hacking itu bagaimana? Kayak kalau bisa kayak kita hacking itu tagnya berarti apa yang kita serang, atau mungkin ketika kita mencari bug itu apa yang kita cari gitu, apa yang kita lakukan di hacking itu. Apa yang kita jalan di hacking? Oke. Nah, ini serius ini. Ini buat semua sama aja lah. Bukan hanya hacking sih sebenarnya. Coba masuk ke open course ITTS ACD. Open course.ITTS ACD. Cuman overload, banyak banget yang masuk. Ya udah. Kalau lagi nggak overload, ini soalnya banyak nanti server udah laku keras tadi. Banyak banget yang masuk. Jadi kalau lagi oke, kita bisa masuk. Di dalamnya ada kuliah hacking. Ada namanya critical hacking. Atau lihat di channel saya Om Server, ada rekaman kuliahnya. Oke. Atau saya kasih lihat ini dulu ya. Apa yang dikerjakan sama hacker beneran? Ini saya masuk sini, saya masuk ke ada Kali Linux tadi sih di dia. Oh ini dia ada. Saya nyalain Kali Linux ya supaya ngelihat apa aja yang dikerjain sama hacker. Jadi paling gampang melihat Kali Linuxnya langsung, software apa aja yang disiapin sama si Kali Linux buat hacking tadi ini lagi booting. Nanti sesudah booting kita bisa lihat software apa aja yang dia lagi booting. Ini ya ada yang bentuknya, gambarnya ada, backgroundnya hitam, ini serem sih sebenarnya. Ini biasanya saya kalau lagi ngajar hacking ya ini yang dipakai, dan kita nyerang beneran loh hati-hati. Makanya sebelum sampai level ini udah tahu nggak aturannya hacker? Nggak tahu. Ada aturannya hacker. Oke. Oke jalan. Kira-kira berhenti. Kalau berhenti kacau saya. Oke. Aturannya 1, 2 sih aturannya. Jangan nge-hack sembarangan. Yang kedua, walaupun
ngehack, jangan lupa sholat tobat. Itu aja. Ini kita masuk ya. Ini kalau diinstal Kali Linux bentuknya kayak gini. Saya masukin username-nya Kali, passwordnya saya bikin Kali juga lah. Oke, saya akan coba masuk. Ini nggak apa-apa ya buat semuanya biar kebayang hacker tuh kayak gimana. Oke, nanti kita bisa lihat software yang dipakai seperti apa. Ini udah kelihatan menunya. Ini kalau kita pakai Windows, biasanya kalau kita lihat Windows, ininya kan desktopnya ada menu buat nonton video lah, komen lah, dengerin lagu lah, segala macam. Kalau ini hampir nggak ada sih, yang kayak gitu kan nggak ada. Oke, saya akan coba udah keluar. Menunya sih mirip kayak komputer biasa. Oke, cuma di sini menunya beda banget. Ini kalau saya klik di sini, ini ada naga di sini, saya klik. Ini adalah menunya dia, yang dikerjain hacker. Ini ada nomornya 1, 2, 3 sampai 14, ada sampai 16. Oke, saya akan bahas sebagian aja, kalau semuanya ntar kasihan pusing. Yang atas ini adalah aplikasi yang banyak dipakai. Yang nomor 1 dulu. Nomor 1 yang dikerjakan hacker adalah ini bahasa Inggrisnya recognize itu kalau dalam bahasa sederhananya mata-mata. Jadi ini buat ada semua, buat semuanya nggak perlu bisa hacking, tapi tahu gimana caranya hacker kerja supaya kita aman, kita nggak dihack. Yang pertama kali dikerjakan sama hacker adalah melakukan mata-mata. Mata-mata adalah sasaran yang kita targetin. Teknik mata-mata ini juga bisa dipakai sama tadi jual diri. Kita melakukan mata-mata. Lawan kita menjadi seperti apa? Mereka bisa seperti itu kenapa? Misalnya tadi, hacker di Indonesia yang jauh di mana? Di Malang. Kok bisa kayak gitu? Karena mereka adalah hacker, adalah hardware. Nah, teknik itu dipakai sama hacker juga. Dia mata-mata. Sasarannya seperti apa? Yang misalnya saya menyerang situs presiden ri.go.id, boleh nggak? Kalau ketahuan urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Kalau ketahuan selamat. Jadi waktu kita menyerang situs presiden ri.go.id, kita ngecek dulu yang pegang situs itu siapa. Situs itu jalan bisnis operasi apa? Gimana pertahanan di situs itu? Itu pakai mata-mata semua di urusan. Itu hacker sama, nanti sama teknik jual diri kita sama aja, kita melakukan mata-mata. Udah gitu, jadi teknik hacking sama teknik kita jual diri sama aja sih sebenarnya. Kalau udah pernah masuk dua-duanya tahu sama aja, nggak beda jauh. Logikanya sama. Nah sekarang dalam ini boleh dipakai ya, sudah kanan yang pakainya ya. Ini kira-kira toolnya berbentuk grafik atau berbentuk terminal? Ini semua terminal. Kelihatannya kayak grafik ya. Kalau diklik terminal semua. Makanya tadi saya ngomong sama anak-anak TKJ, videonya di format aja. Soalnya kita pakai terminal sebelum. Hacker-hacker pakai terminal, server pakai terminal. Jadi anak TKJ yang jago mainnya terminal, bukan pakai Windows. Gitu. Jadi videonya di format aja. Jadi terminal semua. Ini mata-mata. Kita naik yang kedua. Oke. Yang kedua, ini hacker parah langsung dia loncat langsung hacker parah. Dulunya ini nggak ada. Jadi yang ini nggak ada di sebetulnya. Awalnya nggak ada, ini baru. Di Indonesia baru dipasang. Dia nyebutnya resource development. Ini
ada MSF Venom, ada MSF apa segala macam. Oke, ini bahaya. Ini dia langsung loncat makanya. Ini langsung loncat. Pada zaman dulu kala kita nggak seperti itu. Dulu kala kita lebih berhak. Nah sekarang ini karena dia nomor 2 seperti itu, saya ceritain ini lah. Kalau ini hacker nyerang banget, ini hacker nyerang banget ya. Sudah pernah dapat, ini pernah pakai WhatsApp? Pernah dapat file web APK? Nggak pernah? Ada yang pernah dapat? Kalau dapat web APK, apakah diklik? Nah ini buat bikin web APK tadi. Ini marah. Jadi kita bisa bikin web APK, web APK-nya biar diklik orang, nanti HP-nya orang akan ngomong ke Kali Linux ini. Kita bisa masuk HP-nya orang tadi, kondisi HP orang layarnya hitam, kita bisa ambil kameranya, kita bisa ambil, jadi nanti kita bisa ngomong webcam-nya ada berapa? 2, depan belakang. Saya akan tempel webcam depan. Oke, tolong kirim ke saya gambarnya sama suara-suaranya. Kondisi HP layarnya hitam. Jadi kita yang punya HP ngangkat HP-nya lagi standby. Padahal semua suara sama gambar ditarik ke si hacker, kita bisa melihat di sana lagi gambar. Ini parahnya, ini parah banget. Tapi ini bukan cuma buat HP aja. Jadi si ini MSF Venom, kalau saya lagi jahat banget, saya bisa bikin kayak .apk tapi saya kirimnya buat Windows. Jadi itu komputer Windows yang ada pakai semua, kita bisa kirimin kayak .apk, kayak Excel-nya Windows dikirim, ditipuin supaya kalau yang pakai komputer itu ngeklik, kita klik itu masuk, langsung semua password segala macam ada di komputer Windows diambil, layar webcamnya, layar kameranya bisa ditarik ke komputer semua. Jadi ini parah banget di sini. Nomor 2 parah. Beres ya? Sekarang saya pengen nanya, kalau udah kayak gini, gimana caranya supaya kita selamat? Ya udah, jadi jangan di-klik sembarangan. Udah itu aja sih. Kalau nggak di-klik nggak di-stop, selamat. Cuman hackernya juga jago. Istrinya saya ketipu. Ada istrinya orang ketipu. Tahu nggak ketikunya gimana? Hackernya ngirim APK, ada lambang Dirjen Pajak. Kata-katanya gini, Anda kurang bayar pajak, mohon link ini diklik. Bangsa Indonesia kalau melihat dia kurang bayar dapat itu message dari pajak, udah aku duluan. Soalnya aku di penjara segala macam, diklik sama dia, ya sudah. Terus dia nanya, Pak, ini ada teguran dari Dirjen Pajak, kita kurang bayar pajak. Terus ada link harus diklik. Terus kamu klik. Format HP. Jadi hackernya udah jago juga. Jadi hacker nggak pernah bodoh loh. Hackernya jago. Rata-rata hacker kayak gini jago. Termasuk udah tahu judi online? Berapa orang yang pernah main judi online? Nggak pernah ya. Kalau main judi online bakal menang, bakal kalah. Itu hackernya judi online jago-jago. Bukan orang sembarangan juga, mereka jago-jago. Lokasi orang Indonesia jago, tapi mereka tinggalnya di Kamboja. Jadi mereka nyerangnya dari Kamboja supaya selamat dari aparat Indonesia. Tinggal di Kamboja. Jadi kita agak susah nangkapnya. Gitu. Udah tahu berapa uang yang dicolong dari bangsa Indonesia lewat judi online? Miliaran, bisa tahu berapa? Jadi saya ngobrol sama teman-teman di PPATK. PPATK adalah lembaga pemerintah Indonesia yang ngurusin uang keluar masuk. Itu duit yang hilang ke Kamboja 300 triliun. Hacker itu kayak gitu modelnya, parah. Nih saya masuk lagi. Oke.
Ini tadi, nah ini initial access itu buat masuk ke username passwordnya kita. Jadi kalau kita punya situs atau aplikasi segala macam, pakai aplikasi ini kita bisa nembusin. Ini bukan password doang, ini ada SQL map. Mana tadi teh? Wait, sorry. Ini bisa masuk ke database yang ada di server. Oke. Terus di sini ini ada execution, itu buat nyerang beneran. Jadi misalnya gini. Tadi pakai Terminal kita bisa ambil beta. Kalau execution ini, APK udah ditanam, terus kita berapa itu HP. Mau diformat, kita format bisa. Kita ambil datanya bisa. Makanya kalau HP sampai memasukkan aplikasi yang macam-macam, itu semua si hackernya bisa masuk banknya kita, apanya kita, duitnya dimasuk. Ini saya pernah ada di mata sendiri. Hackernya lagi kerja. Hackernya ngomong gini, Pak, mau saya transfer berapa saya transfer. Separah itu. Makanya, gimana ya? Dalam arti sih, lu gila nih pada dia. Beri orang. Aduh, parah kalau udah ada hacker parah. Beres ya? Oke. Kita masuk lagi. Ini wah ini udah makin banyak ya, dulunya nggak separah ini nih, sekarang udah makin parah dia. Ini parah banget. Ini APK kalau saya masuk ke dalam HP, kalau kita install, kalau kita factory reset, iya. Tapi kalau yang ini persistence, APK tadi tetap ada di HP walaupun di factory reset. Jadi separah itu sih masalahnya. Belum tahu saya gimana caranya gerakannya. Tapi harusnya nggak selamanya sih. Oke. Ini banyak banget dah. Udah ngeri, mainnya ngeri banget. Jadi software kayak gini. Kalau mau iseng, silakan masuk ke openports.itts.ac.id. Openports ya, openports.itts.ac.id. Kalau berhasil masuk, ada openports yang ethical hacking, di situ bisa belajar. Jadi ya. Tapi kalau mau jujur, kalau AI duitnya beda lagi. AI duitnya sekitar 60 sampai 80 juta gajinya sebulan. Itu kalau AI. Oke. Yang orang yang paling gampang masuk AI sebetulnya anak-anak bisnis digital. Bisnis digital itu kan sebenarnya dia harus analisa pasar segala macam. Waktu analisa pasar, kalau bereaksi, kalau misalnya ada sesuatu di pasar, bagaimana caranya kita bereaksi, itu semua pakai AI. Terus ya, oke ini cukup dulu ya. Saya udah pusing saya. Ini saya tutup dulu buat kebayang. Shutdown. Oke, sekarang ini udah. Sekarang kita masuk ke teknik buat marketing diri sendiri. Oh, ada pertanyaan ya? Satu lagi. Izin Bapak, aku sendiri itu kemarin di sekolah sempat ada tugas buat praktek itu, jadi di mana sekelas aku itu disuruh beli PPS. Nah, karena emang namanya dana pelajar, jadi kita beli PPS itu yang spesifikasinya itu paling kecil. Nah, cara supaya mengoptimalisasikan tuh PPS berspesifikasi kecil, kalian tetap stabil menjalankan web server pakai Nginx itu gimana sih Pak? Kalau ini Nginx kita pasang, jalan. Kan PPS sudah kita beli. Iya. Udah diinstal Nginx. Nginx sudah diinstal. Oh udah. Iya. Mana? Udah. Jadi gini, kemungkinan besar Nginx-nya web servernya tetap akan diinstal, nggak masalah. Cuma karena dia kecil, nggak bisa diakses sama jutaan orang. Itu aja sih. Jadi intinya gini,
semakin kecil si server, semakin sedikit layanan yang bisa dikasih. Tapi Indonesia tetap harus install. Jadi misalnya kita punya VPS kecil, nggak masalah. Kita isinya cuma ngasih informasi buat customer tentang program kita. Udah, jangan bikin supaya kita bisa membahas WhatsApp. Selain kasih informasi, kita bisa membahas WhatsApp, kita bisa streaming video, kita bisa streaming audio, pasti karena modalnya kecil, bagi kita. Terus ya, jadi semakin kecil, semakin sedikit yang bisa kita kasih. Sip, oke. Sekarang kita pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Ini saya punya waktu mungkin sekitar setengah jam lagi. Yang ada di kepala saya kira-kira gini. Tolong dibayangin di kepala kita. Langkahnya ya, langkah pertama. Nanti tolong pakai ChatGPT atau apa buat nyarinya. Langkah pertama yang harus di kepala kita adalah coba bayangkan kita pengen jadi seperti apa sih? Kita maksudnya mas pribadi ya. Kita pengen jadi seperti apa? Tuh bisa. Saya pengen jadi bintang film. Siapa? Gitu ya. Sah, nggak masalah. Atau saya pengen jadi anchor yang jagoan banget. Seperti siapa? Atau kalau enggak, saya pengen jadi anchor yang jagoan aja. Itu juga nggak apa-apa. Atau saya pengen jago seperti anak SMK Telkom. Sah. Gua bayangin itu dulu pertama. Jadi kurang pikirnya ya. Satu, tolong bayangin kita kayak seperti apa. Terus, jadi promnya nanti kira-kira gini promnya. Prom yang pertama adalah ChatGPT atau Grok atau siapa, tolong kasih tahu apa kalau misalnya kita pengen jadi anak SMK Telkom ya. Apa istimewanya anak-anak SMK Telkom malam ini? Kenapa mereka bisa jagoan sih? Langsung nanti kan si AI akan kasih tahu anak SMK Telkom bisa jago karena ini segala macam. Udah, dapat itu Pak. Sekarang yang kedua, tolong ceritain tentang diri kita sama sekolah kita. Jadi semuanya tolong ditulis dalam bentuk notepad dulu ya, jangan langsung dimasukin ke dalam si AI-nya. Jadi nanti bentuknya apa aja. Yang kedua adalah ini, kita tulis di notepad soal kita hebatnya apa aja, kemampuannya apa aja, kita kemampuannya seperti apa aja. Nanti kita udah dapat nih lawan kita seperti apa. Udah gitu, yang kita kondisi kita sekarang seperti apa. Jadi lawan seperti apa, kondisi kita seperti apa. Masukin dua-duanya ke AI bentuknya file text, masukin dua-duanya, terus prompt-nya kira-kira kayak gini. AI, Grok atau apa, tolong kasih tahu apa yang saya harus kerjakan dengan kondisi saya seperti ada di file ini, supaya saya bisa nyamain yang sama. Jadi ya kasih saran apa aja kan. Nanti kita baca nih caranya. Nah kalau sudah baca, kita bisa namain misalnya AI bilang kamu harus belajar yang rajin. Sebelumnya kan pakai ini. Sekarang kita tahu, kita tahu. Terus misalnya kamu harus fokus di bidang hacking. Tapi dia ngomong cuma satu kali doang kan, kamu harus fokus di bidang hacking. Kamu harus belajar yang rajin. Kalau saya jadi kayak gitu, saya akan marah-marah ke AI-nya. Kalau kasih saran jangan satu kalimat doang, langkahnya seperti apa? Nah, yang ketiga mulai langkah pelan-pelan. Gitu. Terus kalau mau lebih gila lagi, ini kalau udah sampai situ supaya kita jadi hebat dulu ya. Kalau udah hebat, nanti yang terakhir, gimana caranya kita jual diri supaya kita jadi orang terkenal. Nanti kita kasih tahu lagi. Jadi ada 4 nih, sederhana ya. 4. Saya ulang ya. 1. Kita bayangin nanti pakai prompt, minta lawan kita seperti apa. Yang kedua, pakai AI. Kita harus tulis pendek kondisi sekolah kita kayak gimana, kita kayak gimana. Ini jujur aja, misalnya saya selama ini cuma menguasai ilmu ini. Selama ini cuma jago ini. Itu saja, itu bentuknya file. Yang pertama dari prompt jadi file juga.
Jadi kita udah tahu file sasaran, terus kedua file kita. Yang ketiga, pakai prompt. Minta AI, ini ada file, saya cita-cita seperti ini. Di file kedua, saya kondisi seperti ini. Tolong kasih tahu langkah saya apa yang dikerjakan supaya bisa dari saya yang sekarang supaya jadi seperti sana. Keempat, kalau ini udah beres, yang keempat